Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zarkasi Mamur selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari cabang Dewi Sartika. Saya Najwa Aulia dengan NIM 642508885. Saya Dina Deswita dengan NIM 64251125. Saya Intan Nuraini dengan NIM 64251588. Saya Nadia Safira dengan NIM 64250919. Saya Saskia Putri dengan NIM 64251743. Baik, pada kesempatan kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Paradigma Qur'ani dalam Menghadapi Tantangan di Era Modern. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh anggota kelompok kami secara bergantian. Untuk itu, kami persilakan kepada pemateri pertama. Baik. Definisi paradigma. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Yunani para artinya di samping atau lingkungan, dan digma artinya sudut pandang atau ideal. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan menyeluruh dan konseptual terhadap realitas dengan metode ilmiah yang dapat dipercaya. Oke, lanjut. Lalu ada apa itu paradigma Qur'ani? Paradigma Qur'ani merupakan cara pandang dan pola pikir dalam memahami suatu realistis atau permasalahan yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran. Al-Quran sendiri menjadi sumber utama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti teologi, hukum, pendidikan, dan akhlak. Landasan dalilnya terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64, yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, rahmat, serta penjelasan atas berbagai perselisihan yang terjadi di antara manusia. Surat An-Nahl ayat 64 itu berbunyi seperti ini. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina khalafu fihi ma yahaddu wa rahmatal liyaqini yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, pada bagian ini akan dibahas mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam era modern. Pertama, terkait dengan dominasi pemikiran Barat. Dalam konteks global saat ini, berbagai sistem baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun teknologi cenderung dipengaruhi oleh paradigma dan filsafat Barat modern. Kondisi ini menuntut adanya sikap kritis, sehingga tidak sekadar menerima secara pasif, melainkan mampu melakukan proses seleksi dan adaptasi yang selaras dengan nilai-nilai yang dimiliki. Yang kedua, memasuki apa yang dikenal sebagai abad informasi. Perkembangan teknologi, khususnya mikrochip dan komputer, telah berlangsung sangat pesat dan membawa perubahan signifikan tidak hanya pada aspek operasional kehidupan, tetapi juga pada pola pikir dan konstruksi pengetahuan. Akses terhadap informasi menjadi semakin luas dan cepat. Namun, di sisi lain juga memerlukan kemampuan literasi dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, muncul apa yang dapat disebut sebagai dilema umat. Masyarakat dihadapkan pada dua kecenderungan, yaitu mengikuti arus perkembangan teknologi secara menyeluruh dengan resiko meningkatkannya ketergantungan atau mengabaikannya dengan konsekuensi tertinggal dari dinamika global. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang profesional, yaitu memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan identitas dan nilai-nilai fundamental yang dianut. Jadi, inti dari tantangan era modern ini adalah bagaimana kita bisa tetap maju mengikuti perkembangan, tapi tetap memiliki filter dan prinsip yang kuat. Tujuan yang pertama, meluruskan akidah. Yang pertama itu ada definisi akidah.
Akidah merupakan keyakinan yang tertanam kuat dalam hati seorang muslim yang tidak mudah goyah oleh keraguan, pengaruh lingkungan maupun godaan dunia. Akidah menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan karena mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, Rasul, hari akhir, dan takdir. Dengan akidah yang benar, seseorang akan memiliki arah hidup yang jelas dan selalu berpegang pada kebenaran. Yang kedua itu ada prioritas utama. Pada Rasul selalu mengutamakan pembinaan, akidah, dan tauhid sebelum mengajarkan hukum, ibadah, maupun aspek kehidupan lainnya. Hal ini karena adalah dasar dari semua amal. Jika akidah seorang sudah kuat, maka ibadah dan perilaku lainnya akan mengikuti dengan baik. Oleh sebab itu, setiap muslim perlu terus memperbaiki dan memperkuat akidah melalui ilmu, ibadah, dan lingkungan yang baik. Yang ketiga itu ada dampak penyimpangan. Tanpa akidah yang lurus dan benar, manusia mudah terumus ke dalam kesesatan, kebingungan hidup, bahkan kehilangan arah dan tujuan. Penyimpangan akidah dalam menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta menjauhkan dan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, menjaga kemurnian akidah sangat penting agar hidup tetap berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah. Sebab penyimpangan akidah. Penyebab pertama adalah kebodohan. Apa itu kebodohan dalam konteks akidah? Bukan hanya ketidaktahuan, tapi kurangnya pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Seseorang mungkin mengaku beriman, tapi tidak tahu siapa Allah yang sebenarnya, tidak paham makna ibadah, atau mencampurkan ajaran Islam dengan keyakinan lain. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh oleh ajaran sesat karena tidak memiliki ilmu sebagai benteng. Contohnya, ada yang percaya bahwa cukup berdoa kepada kuburan wali untuk meminta kesembuhan karena mereka tidak tahu bahwa doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Menuntut ilmu agama dari sumber yang benar dan bertanya kepada ulama yang kredibel. Penyebab keduanya ada tasashub atau fanatisme buta. Ta'ashub adalah sikap mengikuti tradisi nenek moyang secara membabi buta. Meskipun tradisi itu jelas bertentangan dengan kebenaran, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Mereka merasa bahwa dengan kebiasaan lama, sehingga menolak kebenaran yang baru disampaikan. Fanatik seperti ini menutup pintu hidayah. Contohnya, seseorang enggan meninggalkan acara ritual tahunan yang mengandung kemusyrikan hanya karena kata leluhur sudah dilakukan sejak dahulu. Solusinya, mengutamakan kebenaran dalil di atas sebagai turun-temurun. Gurur. Penyebab ketiga adalah gurur, yaitu terberdaya oleh kemajuan materialisme. Kita hidup di zaman ketika harta, teknologi, jabatan, dan kesenangan dunia begitu menggoda. Seseorang terkena gurur akan melupakan kekuasaan Allah karena terlalu sibuk mengejar dunia. Dia lupa bahwa rezeki, kesehatan, kehidupan semua berada di tangan Allah. Akidahnya bergeser dari tawakal kepada Allah menjadi tawakal kepada uang, koneksi, atau kemampuan diri sendiri. Bahkan, sebagian mulai mengingkari pertolongan Allah karena merasa cukup dengan segala kemudahan modern. Contohnya, mereka tidak perlu sholat untuk berdoa karena semua sudah bisa diatur dengan uang dan teknologi. Solusinya, mengingat kembali bahwa dunia hanya titipan dan memperbanyak rasa syukur serta kesadaran akan kekuasaan Allah. Penyebab kelima, pengaruh media. Di era informasi seperti sekarang, media sosial, televisi, dan internet mengalir berbagai macam konten tanpa filter. Akibatnya banyak informasi yang merusak moral, menormalisasikan dosa, dan
mengajarkan nilai-nilai agama. Media sering menampilkan gaya hidup bebas, hedonisme, seks bebas, kekerasan, dan cibiran terhadap agama sebagai sesuatu yang keren atau modern. Tanpa kontrol, seseorang perlahan menganggap remeh akidahnya sendiri. Contohnya, remaja muslim mulai meninggalkan hijab atau sholat karena merasa tidak gaul setelah menonton konten dari media barat. Solusinya, memfilter tontonan, menguatkan literasi media, dan menjadikan ulama serta Al-Quran sebagai rujukan utama, bukan selebritas internet. Tujuan 2. Meneguhkan kemuliaan manusia. Yang pertama, makhluk terbaik. Manusia diciptakan dalam bentuk paling sempurna atau ahsan takwim. Ahsan takwim artinya manusia punya potensi mulia sejak awal, tetapi tetap perlu diusahakan agar potensi itu benar-benar terwujud. Yang kedua, pembeda utama. Perangkat akal memungkinkan manusia memahami bahasa dan mengelola bumi sebagai khalifah. Akal bukan hanya untuk berpikir, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas tindakan. Yang ketiga, tolak ukur kemuliaan. Dalam Islam, kemuliaan tidak diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari ketakwaan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hak asasi manusia dalam Islam. Islam menjamin dan melindungi hak-hak berdasarkan individu. Di antaranya, yang pertama adalah hak hidup, larangan membunuh, serta kewajiban menjaga dan melindungi nyawa. Lalu ada kebebasan beragama, tidak ada paksaan dalam memeluk agama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga adalah hak pendidikan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang keempat adalah hak keadilan dan persamaan. Semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah tanpa membedakan ras atau suku. Nah, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa paradigma Qur'ani bukan sekedar konsep teoritis, tetapi merupakan solusi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manusia mampu menjaga martabat dan tidak terjerumus pada derajat terendah. Integritas antara iman dan amal soleh menjadi kunci utama untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Satu.